Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh-soleha, anak-anak kelas 6, kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C. Mudah-mudahan pagi hari ini sehat-sehat semua ya, dan memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti pelaksanaan ujian penilaian akhir semester untuk mata pelajaran matematika pagi hari ini. Nah, di video ini soleh-solehan nanti akan mendapatkan tutorial tentang langkah-langkah penyelesaian soal-soal latihan PAS ganjil ya. Yang mana soal-soal ini nanti sangat mirip sekali dengan soal-soal PAS yang sudah dirilis. Mungkin hanya beda cerita dan beda angka saja. Nah, oleh karena itu, Mister berharap agar soleh-soleha fokus mendengarkan, fokus menyaksikan video ini, bila perlu ditonton berulang-ulang agar soleh-soleha bisa mendapatkan pemahaman yang maksimal. Oke, soleh-soleha, kita mulai ya. Ini judulnya pembahasan soal-soal PAS ganjil ya, untuk kelas 6. Baik, ini di slide pertama ada 3 soal pertama ya. Yang ini semuanya adalah soal pilihan ganda sebenarnya. Meskipun di sini tidak dicantumkan lagi optionnya, namun ini semua adalah soal pilihan ganda ya. Baik, soal yang pertama adalah operasi jumlah pada bilangan bulat. Namun di sini melibatkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Cara menyelesaikan persoalan seperti ini adalah asumsikan saja atau anggap saja yang negatif itu ya, negatif sebagai hutang ya. Sedangkan kalau dia positif, positif itu adalah sebagai duit. Nah, ini pada soal ini artinya hutangnya 216, dibayarnya 135. Nah, artinya pada kondisi ini sebenarnya masih gedean hutang daripada duit ya. Nah, artinya nanti setelah dibayarkan hutangnya masih sisa. Jadi caranya bagaimana? Karena ini nanti hasilnya akan menjadi negatif, maka tulis saja di sini min ya. Min, lalu untuk mendapatkan hasil perhitungannya kurangkan saja 216 dengan 135. Artinya hutang 216 dibayar 135. Artinya kan hutangnya berkurang gitu. Maka hasilnya adalah kita kurang bersusun aja ya. 216 dikurangin 135. Berapa hasilnya? 6 kurang 5 ya 1. 1 kurang 3 tidak bisa, maka dia harus minjem 1. Maka ini jadi 11 dan ini tinggal 1 ya. 11 kurang 3 hasilnya adalah 8 ya. 1 kurang 1 0. Nah, artinya hasil pengurangannya adalah 81. Jadi perhitungan dari min 216 tambah 135 adalah min 81. Begitu caranya ya. Soleh-soleha bisa memahami ini. Ini operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, caranya adalah dengan mengasumsikan atau menganggap yang negatif sebagai hutang dan yang positif sebagai duit. Gitu ya, soleh-soleha. Baik. Kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah operasi hitung ya, bilangan bulat, operasi hitung pembagian ya. Coba lihat, ini tandanya adalah pembagian ya, pembagian bilangan bulat namun melibatkan angka-angka negatif ya. Mungkin masih ingat prinsip yang kemarin dijelaskan, min kali min sama dengan plus gitu ya. Demikian juga dengan pembagian, itu sama tuh ya. Pembagian juga min bagi min itu hasilnya plus ya. Kalau min kali plus itu hasilnya min. Pembagian juga begitu, min bagi plus hasilnya adalah min. Oke. Kalau plus bagi kali min itu juga hasilnya min.
Demikian juga pembagian ya, plus bagi min itu hasilnya adalah min. Yang terakhir kalau plus kali plus itu hasilnya adalah plus. Untuk pembagiannya juga plus bagi plus itu hasilnya adalah plus gitu ya. Artinya apa? Bilangan pertama adalah negatif, bilangan kedua adalah negatif, dan operasi hitungnya adalah bagi. Ini bagi. Berarti negatif bagi negatif itu nanti positif. Berarti ini sebenarnya adalah 512 dibagi 32. Hasilnya berapa? Ya bagi saja. 512 dibagi 32. Iya enggak? Nah, 51 bagi 32 kan dapat 1 ya. Sebab kalau 2 nanti dia jadi 64 kelebihan. Ini berarti 32. Nah, 51 kurang 32. Ini 11. Kurang ini jadi 11 ya. 11 kurang 2 tentu 9. Ini menjadi 4. 4 kurang 3 hasilnya 1. 19 bagi 32 tidak bisa. Berarti harus turun 2-nya. Sekarang 192 dibagi 32. Kira-kira dapat berapa? Dapat 6 ya. 6 kali 2 12. 6 kali 3 18 tambah 1 adalah 19 ya. Kalau dikurangkan hasilnya 0. Oh, ternyata hasilnya adalah 16. Gitu ya. Soleh-soleha artinya min 512 dibagi min 32 hasilnya adalah positif 16. Oke ya. Bisa dipahami insyaallah. Nah, di sini melibatkan operasi hitung majemuk. Maksudnya operasi hitung majemuk itu apa? Melibatkan operasi kali, operasi tambah, operasi bagi, operasi kurang ya. Di soal nomor 3 ini memang yang terlibat hanya perkalian dan juga pengurangan ya. Nah, kalau dapat perhitungan seperti ini, ingat kemarin skala prioritas dalam perhitungan adalah kalau ada tanda kurung dulu ya. Selesaikan tanda kurung dulu. Kemudian kalau ada perpangkatan ya. Kalau ada pangkat, pangkatkan, lalu setelah pangkat barulah dia kali atau bagi, itu sama ya, sederajat itu. Kali dengan bagi sederajat, barulah tambah, barulah kurang. Ya, mau kurang duluan baru tambah boleh karena tambah dan kurang ini sederajat, kali dan bagi ini juga sederajat. Gitu ya, Nak ya. Berarti ini min 15 dikali min 9. Min kali min, kembali lagi kita ke prinsip yang di atas tadi, ini berarti jadi positif. Ya. 15 kali 9 berapa? Ayo. Ya, 9 kali 5, ini hasilnya pasti positif ya. 9 kali 5 45, simpan 4. 9 kali 1 9 tambah 4 adalah 3 ya. Berarti ini hasil perkaliannya adalah 135 dikurangin 12 ya. Dikurangin 12 berapa? 5 kurang 2 3 gitu ya. 3 kurang 1 2. Satunya ada yang ngurang enggak? Enggak ada. Ya berarti satunya turun sendiri. Berarti hasilnya adalah 123. Oke. Paham ya? Oke. 3 soal di slide pertama, kita ke slide berikutnya. Ini dia. Oh, ternyata slide berikutnya juga ada 3 soal. Kita ambil pennya dulu. Nah, disinilah dia kelihatan nih ada tanda kurung. Meskipun dia operasi hitungnya adalah kurang, karena dia tanda kurung berarti kita harus memprioritaskannya dulu, gitu ya. Sedangkan ini nanti 81 bagi 3 kali 6, antara bagi dengan kali itu sama aja ya. Baik. Nah, ini 560 dikurang 189. Ini kita kurang bersusun aja ya. Baik, 560 dikurang 189. Oke, kurangkan nih jadi 10. Nih jadi 5 ya. 10 kurang 9 1. 5 kurang 8 tidak bisa, berarti minjam 1 dari sini. Nih jadi 4. Gitu ya. 15 kurang 8 kan 7 ya.
7. Sekarang nih 4 kurang 1 3. Oh gitu. Oh ternyata ini hasilnya adalah 371 ya, ditambah, nah ini 81 bagi 3 kali 6. Ini soleh-soleha bisa menulisnya kayak begini, 81 kali 6 dibagi 3. Begitu juga boleh ya, biar nanti apa, ini kan bisa nih ya, ini bisa dibagi 3. 6 bagi 3 dapat berapa? 2 kan. Nah, kalau udah seperti ini udah enak nih. 371 tambah 81 kali 2 ya, 2 kali 1 2, 2 kali 8 16, berarti 162 ya kan. 162 tambah 371. Ah, nih gabungkan aja dengan ini nih. Ini tambah 162. Jumlahkan 1 tambah 2 3, 7 tambah 6 13, naik 1, 1 tambah 3 4, tambah 1 5. Oh ternyata jawabannya adalah 533. Gitu ya soleh-soleha. Jadi ingat kembali prinsipnya, apabila ada yang ditandain kurung, itu dulu selesaikan, baru selesaikan yang lainnya. Oke ya. Nah ini bagaimana dengan yang soal nomor 5 ini berarti ya. Ada bagi, ada kurang, ada kali. Nah ini udah langsung aja. Ini kebetulan 2 angka sebelah kiri adalah pembagian, berarti bagi dulu dia. Lalu ini dikurang ya, dikurang nanti selesaikan dulu dia, gitu saja. Karena ini kan kali, ini kurang gitu. Artinya selesaikan dulu bagi dan kalinya, baru nanti dikurang. Oke, 625 bagi 25 berapa? Ini kalau sudah sering memangkatkan bilangan, bahwasanya 25 kuadrat itu adalah 625 ya. Ya, jadi 625 bagi 25 adalah 25 gitu. Oke ya. Nah, 625 bagi 25 adalah 25, dikurangin 4 kali 5 adalah 20 ya. Jadi 25 kurang 20 hasilnya 5 gitu ya. Cepat insya Allah. Oke soleh-soleha, kita ke soal nomor 6. Ini min 50 tambah 16 kali min 10. Oh di sini ada perkalian, berarti dahulukan dulu yang perkalian. Nah ini perkaliannya melibatkan bilangan positif dengan bilangan negatif. Masih ingat tadi ya, kalau positif dengan negatif hasilnya negatif. Berarti ini bisa kita tulis mulai dari awal dulu boleh. Min 50 tambah, hasil kalinya ini kan 16 kali min 10, hasilnya adalah min 106, min 160. Nah ini kalau ada operasi hitung yang double kayak begini, itu artinya sama, positif kali negatif ya. Kan gak ada tanda kalinya mister. Iya, meskipun tidak ada tanda kalinya, tapi tanda kurung ini ya, tanda kurung ini bisa juga diartikan sebagai tanda kali. Misalnya begini, A dalam kurung B tambah C. Itu artinya adalah A kali B tambah C gitu. Paham ya? Ini maksudnya adalah A kali B tambah C gitu. Jadi kurung itu juga memiliki pengertian kali. Nah jadi ini positif kali negatif itu jadi negatif ya. Berarti min 50 dikurang 160. Nah kalau ini seperti ini gimana? Min 50 dikurang 160, artinya hutang 50, hutang lagi 160 ya. Itu sebenarnya begini, ada sifatnya. Kalau min A min B itu boleh dibuat begini, min A tambah B, karena dia sama-sama min. Jadi minnya dikeluarkan lalu angkanya dijumlah. Boleh kayak begitu ya. Berarti ini juga min 50 tambah min dikurang 160, karena sama-sama min. Boleh minnya ditulis di luar, kurung buka, 50 tambah 160. Ya enggak? Berarti hasilnya adalah min berapa? 50 tambah 160? Min 210.
gitu ya. Atau coba aja tanya siapa gitu. Hutang 50, tukang warung deh. Kalau misalnya seseorang hutang 50, terus hutang lagi 160, jadi berapa hutangnya? Pasti hutangnya 210 katanya. Ya, paham ya soleh-soleha? Nah, jadi ini operasi-operasi hitung bilangan bulat yang melibatkan operasi hitung majemuk. Oke ya. Kita ke slide berikutnya. Ini adalah operasi hitung yang melibatkan angka-angka ribuan. Coba kita lihat hasil dari 82.820 dikurang 45.037 tambah 2021 adalah. Nah, ini soleh-soleha, karena dia adalah min dan plus atau kurang dan tambah, maka dia operasi hitungnya sederajat. Jadi soleh-soleha bisa mendahulukan perhitungan atau memulai perhitungan dari kiri ke kanan boleh, atau selesaikan dulu dua yang dari kanan boleh, ya terserah. Ini misalnya kita kurang dulu ya, 82.820 dikurangin 45.037 sama dengan, ya kalau dikurang 0 kurang 7 ndak bisa kan ya. Jadi ini kita pinjam 1, ini jadi 10, ini jadi 1. Oke. 10 kurang 7 dapatlah 3. Nih 1 kurang 3 ndak bisa, berarti minjam 1 lagi. Ya minjam 1 dari sini, ini jadi 7 ya. 11 kurang 3 dapat 8. Nah, ini 7. 7 kurang 0 ya pasti 7. 2 kurang 5 ndak bisa ya, berarti ini jadi 12, ini jadi 7 gitu ya. 12 kurang 5 dapat 7. Nah, 7 kurang 4 dapat 3. Oh, hasilnya adalah 37.783 ditambah 2021. Maka hasilnya adalah, ya sekarang kita jumlah bersusun lagi aja. 37.783 ditambah 2021 seret plus 3 tambah 1 4, 8 tambah 2 10, naik 1 tambah 7 8 tambah 0 8 ya. Titik 7 tambah 2 9, 3 ndak ada temennya lagi, berarti 3. Jadi hasilnya ternyata adalah 39.804 gitu ya soleh-soleha. Gampang. Baik, ini kita coba lihat aplikasi sorry lagi lewat kesenian atau budaya khas Betawi, ondel-ondel ya. Kita jauhkan dulu dia biar tidak terlalu mengganggu. Oke, sudah agak jauh. Mudah-mudahan bisa kedengaran suaranya ya. Oke, coba kita baca soalnya. Untuk sajian pada arisan keluarga, ibu membeli 4 kotak kue ya. Yang dibeli adalah 4 kotak kue potong. Setiap kotak berisi 25. Nah, coba diikuti pelan-pelan ya. Setiap kotak berisi 25, kemudian ibu menempatkan kue-kue itu pada 5 piring ya, pada 5 piring saji yang sama banyak. Oh, berarti semua kue di dalam kotak itu dikeluarkan baru disajikan dalam piring ya. Disajikan dalam piring sebanyak 5 piring. Nah, setiap piring berisi berapa kue kan gitu. Nah, ini berarti ada 4 kotak kali isinya adalah 25 dibagi ke dalam 5 piring. Nah, gitu ya. Bahasa matematikanya seperti itu. Nah, ini soleh-soleh bisa langsung menjawab. 4 kali 25 itu kan ya 100 ya. 4 kali 25 100. Jadi kue yang dimiliki oleh ibu semuanya adalah 100 biji. 100 biji mau dibagi secara adil ke 5 piring, ya bagi aja 100 bagi 5, dapatlah 20 buah kue ya. Ya 20 kue setiap piringnya. Ah gitu.
Udah selesai. Ya, paham ya soleh-soleha? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya atau slide berikutnya. Nah, di sini sudah mulai pecahan. Ayo, biar tidak terlalu lama ini ya. Mister berharap sih ini videonya kurang dari 1 jam ya, kalau bisa 30 menit gitu. Tapi apa bisa ya, soalnya aja 35. Kalau kali 1 menit per soal saja sudah 35 menit. Oke ya. Simak dengan fokus agar ini bisa seefisien mungkin. Baik, ini adalah operasi pecahan biasa yang melibatkan operasi jumlah. Nah, ini 5/7 tambah 14/6 tambah 5/2, ya itu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan langsung mencari KPK dari penyebutnya. Antara 7 ya 16 5/2 bisa langsung. Tapi ternyata ada bonusnya. Ada bonusnya yang mana? Coba kita perhatikan nih, yang pecahan biasa ini nih, 4/16. Ya 4/16 ini sebenarnya masih bisa kita perkecil. Berarti bentuk nyatanya sebenarnya adalah 5/7 ditambah 4/16. Itu kan kalau sama-sama dibagi 4 artinya 1/4. 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 kan 4 ya, ditambah 5/2 gitu. Nah, ini kan angka-angkanya sudah lebih kecil gitu ya. Nah, 742 KPK-nya di mana sih? Ya, 742 itu KPK-nya adalah 28 ya. Ini bisa tidak merinci lagi dapat dari mana KPK 28 ini, nanti silakan soleh-solehan nyoba sendiri. Kalau 7 kan berarti nambah-nambah 7 ya. 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Kalau 4 berarti 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Kalau 2 ya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Pasti angka pertama yang sama di antara ketiganya adalah 28 ya. Nah, sekarang kalau sudah dapat KPK dari ketiga penyebut ini, kita harus mengubah pecahan biasanya. 5/7 ini berapa per 28 kan gitu. Nah, berarti kita selesaikan dengan cara 28 bagi 7 itu dapat 4. Ya kan? 4 kali 5 hasilnya 20. Artinya apa? 5/7 itu sama dengan 20/28. Gitu ya. Oke, lanjut. Tambah 28 bagi 4 dapat 7. 7 kali 1 7. Gitu nak ya. Oke, sekarang ke pecahan yang terakhir, 28 bagi 2 adalah 14 ya. 14 kali 5 dapat 70 ya. Dapat 70. Gitu. Berarti ini tambah 70. Oke. Nah, 20 tambah 7 tambah 70 adalah 97. Iya enggak? 97 bagi 28. Bisa lagi enggak disederhanain? Ya, enggak bisa. Tapi kalau misalnya ini mau dijadikan jadi pecahan campuran, boleh, bagi aja. Ya, 97 bagi 28. 28. Kalau 4 bisa enggak? Ya, 4 kali 8 32. Oh, kelebihan ya. Ya, mungkin berapa nih? Kalau dia 4 kelebihan 3 berarti ya. 3 kali 8 adalah 24. 3 kali 6 3 kali 2 6 tambah 2 8 ya. Oke. 97 kurang 84. Ini 3. Ini 1. Gitu ya. Nah, jadi 13 bagi 28 kan tidak bisa lagi. Ya, biar ini tidak koma-koma, ya tulis saja. Ini kan sisa 13. Berarti 3 hasil baginya, sisanya 13 baginya 28. Nah, jadi hasilnya adalah 13/28 gitu ya. 13/28. Oke.
Ojre. Gampang ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Entah nomor berapa ini udah ya. Oke. Baik. Bentuk persen dari 0,587. 0,587 ini kan per 1000. Jadi kalau persen itu adalah per 100. Ya, jadi kalau ini mau diubah jadi per 100, ya 0,587 itu kalau diubah jadi per 100 adalah ya 58,7 bagi 100. Ya enggak? Bagi 100. Kalau mau diubah jadi persen ya udah tinggal kali 100% aja. Ya, tinggal kali 100 persen. Kan gitu. Apapun yang mau diubah jadi persen itu kalinya 100%. Berarti kan ini 100 bagi 100-nya habis. Ya udah berarti tinggal 58,7%. Gitu. Gampang ya? Gampang kalau ngubah-ngubah angka menjadi persen. Iya gampang. Oke. Selanjutnya ini melibatkan angka desimal ya, pecahan dengan persen. Ya, ini solusinya bagaimana nih? Ya, solusi paling gampangnya adalah mengubah setiap bilangan menjadi pecahan biasa dulu. Ya, kita ubah ke pecahan dulu. Ya, karena biar seragam nanti bisa dilakukan seperti itu. Atau dijadikan jadi pecahan desimal juga boleh. Ya, terserah. Ya. Mungkin kita jadikan ke pecahan desimal boleh ya. Karena ini sudah desimal, enggak usah diubah lagi. Ini 1,25 tambah 3/4 itu adalah 0,75 ya. Yang udah sering ngitung-ngitung pecahan pasti tahu tuh. 3/4 itu adalah 0,75. Dikurang 80% itu adalah 0,08 ya, atau 0,80. Nolnya nggak usah ditulis. Nah, jadi kalau begitu bagaimana nih? Ya kita hitung bersusun saja. Pertama ini dulu kita hitung 1,25 tambah 0,75. Yuk. 1,25 ditambah 0,75. Hasilnya adalah Oke, baik soleh-soleha, kita sudah sampai di soal terakhir. Mudah-mudahan soleh-soleha bisa menangkap semua penjelasan pembahasan soal ini dari awal sampai soal terakhir ini. Kalau tidak salah ini soal sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Dulu di review apa di mana gitu ya, saya ingat Mister kita sudah pernah bahas soal ini. Baik soleh-soleha, yang perlu kita pahami di sini adalah bahwasanya yang ditanyakan di sini adalah daerah-daerah arsiran, yang mana daerah-daerah arsirannya merupakan daerah-daerah terpisah. Cuman kita bisa berimprovisasi menggabungkan beberapa bangun yang diarsir sehingga nanti bisa kita lihat bentuk yang lebih simpel gitu ya. Namun sebelum kita gabungkan daerah-daerah arsiran ini, kita membaca dulu nih ukuran-ukuran yang dicirikan oleh soal. Ini maksudnya adalah diameter lingkarannya 42 ya. Diameter lingkarannya ini 42 cm, itu artinya dari sini ke sini jari-jarinya adalah 21 ya. Ya, ini berarti jari-jari lingkaran besarnya R besar sama dengan 21. Ya enggak? R besar sama dengan 21 dan dia buat keterangan di sini. Keterangan di sini adalah 14 cm. Maka sisanya ini adalah 7 cm ya. 7 cm. Nah, ini kan nih ya, bagian yang ini adalah lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil dengan jari-jari 7 cm. Berarti R kecilnya adalah 7 cm ya. Kalau kita tahu dia jari-jari 21 dan 7, berarti kita pakai harga pi nya 22/7 ya. Baik.
Setelah kita kenali ukuran-ukurannya, maka sekarang kita coba improvisasi ya. Kita gabungkan daerah-daerah arsiran ini. Coba perhatikan, yang ini kita pindahkan ke sini ya. Bisa rubah tintanya deh biar kelihatan ya. Oke, bagian arsiran ini kita pindahkan ke sini sehingga ini jadi akan terarsir ya enggak. Ini akan penuh. Kemudian bagian ini kita pindahkan ke sini, maka ini juga akan penuh. Nah, sekarang coba perhatikan soleh-soleha. Kan kalau arsiran ini kita pindahkan ke sini, berarti bagian yang diarsir penuh adalah ini ya. Ini dengan ini. Ya. Ini dengan ini, sebab tadi yang ini sudah pindah ke sini ya. Berarti kan ini semuanya terarsir, maka bagian ini adalah bagian seperempat lingkaran ya. Bagian yang ini adalah seperempat lingkaran, itu harus dipahamin itu. Terus ada satu lagi daerah yang diarsir di sini. Hanya saja daerah arsiran ini terpisah dan ujungnya tidak diarsir. Coba perhatikan itu. Ujungnya tidak diarsir. Dan dia setengah dari 90 derajat. Setengah dari 90 derajat berapa itu? Ya, 45 ya. Ini sudutnya 45 ya, sudah pasti sudut pusatnya 45 derajat gitu ya. Nah, jari-jarinya, ingat jari-jarinya adalah 21, sedangkan jari-jari yang kecil ini adalah 7 cm. Apa yang harus kita simpulkan dari sini ya? Yang paling penting untuk kita simpulkan di sini adalah bahwasanya luas daerah arsiran sama dengan, itu yang harus kita bahasakan. Luas daerah arsiran sama dengan luas seperempat lingkaran ya. Luas seperempat lingkaran yang ini tadi nih, ditambah dengan ini kan sebenarnya luas seperdelapan ini ya. Luas seperdelapan lingkaran ya. Luas seperdelapan lingkaran dikurangin ya. Luas seperdelapan lingkaran kecil juga. Ini loh, dikurangin seperdelapan lingkaran kecil juga gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita coba cari dulu ini luas lingkaran yang gede ini, berarti jari-jari yang kita pakai adalah 21 ya. Kita boleh hitung secara terpisah ya biar gampang. Oke. Luas lingkaran seperempat lingkaran besar dulu. Seperempat lingkaran besar sama dengan, berarti seperempat kali pi r kuadrat ya. Ingat bahwasanya luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat ya, biar nggak berulang-ulang kita menulisnya nih secara terpisah, kita tulis di sini. Nah, pi r kuadrat kan berarti kali 22/7 kali jari-jarinya tadi berapa? 21 ya. 21 kali 21. Oke, coba ini coret, dapat 3 ya. Oke, mana lagi yang bisa dicoret? Ini 4 ke 2 dapat ini 11 ya. 11 berarti ini 2. Artinya apa? Berarti luas seperempat lingkaran itu, luas seperempat lingkaran besar sama dengan adalah, ini kan masih setengah nih. Coba nih. Setengah kali 11 kali 3, 33 ya. 33 kali 21. Tuh. 33 kali 21. Coba kita kali. 33 kali 21. Berapa ya? 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Ya enggak? Berarti hasilnya adalah 396. Iya kan? Berarti hasilnya adalah 693. 693 dibagi 2. Hasilnya berapa? 693 dibagi 2. Oke. Berapa tuh hasilnya? Kan kalau 69 bagi 2 dapatnya 34 ya. Oke, 34 dapat 68 ya kan?
68 sisa 1, turun 3, ya kan. 13 bagi 2 dapat 6. 6 itu 12 sisa 1, 1 bagi 2 berarti 0,5 ya. 346,5. Oke. Berarti luasnya yang seperempat ini adalah 346,5 cm persegi. Itu satu ya. Nah, ini kita hapus dulu ini karena ini membutuhkan tempat yang lumayan banyak. Biar nanti kita bisa pergunakan untuk menulis ya. Oke. Nah, C. Ini juga kita hapus saja nih. Oke. Nih hapus. Oke, hapus sudah. Pen. Berarti sekarang yang perlu kita cari adalah nih, yang ini nih. Ya, seperempat lingkaran, seperdelapan lingkaran. Ini berarti utuh nih ya. Seperdelapan lingkaran. Ini seru buat tintanya dulu. Oke, kita pakai warna hijau di sini ya. Luas seperdelapan lingkaran sama dengan, ya ingat jari-jarinya masih sama ya. Nih, luas seperdelapan lingkaran adalah, atau kalau ini udah dapat seperempat, berarti kan seperdelapannya setengahnya, iya enggak? Luas seperdelapan lingkaran adalah kita bagi aja ini. Luas seperdelapan lingkaran adalah 346,5 dibagi 2. Iya enggak? Iya, kita bagi 2 aja tuh. 346,5 bagi 2 itu pasti 0,25 ya. Coba 346 berarti 173 ya. 173,25. Ya enggak? Itu lingkaran yang ini nih. Nih. Tapi dikurangin lagi sama lingkaran yang di ujungnya ini, ya. Lingkaran yang di ujung yang kecil itu luas seperdelapan lingkaran kecil. Yang jari-jarinya 7 tuh. Berarti kita mau nggak mau harus ngitung. Oke. Coba ganti warnanya, warna merah dah ya. Seperdelapan kali 22/7 kali, jari-jarinya kan 7. 7 kali 7 ya. Ini coret 1 ya. Berarti tinggal berapa nih? 8. 22 kalau dibagi 2 11, kalau bagi 2 4. Ya enggak? Mana lagi? Ini berarti hasilnya adalah 77/4 ya. 77/4 berapa kayak itu? Kita bagi saja. 77 bagi 4. Nah, di sini boleh ya. 77 bagi 4. Kan dapat 1 ya. 1 4 3 ya kan? 3 bagi 4 enggak bisa, buatlah 7, dapat 9 ya kan. 36 1 koma 10 2 ya 8. Ini 8 sisa 2 20 berarti 19,25 ya. Berarti ini hasilnya adalah 19,25. Kan tadi dia seperdelapan lingkaran besar dikurangi seperdelapan lingkaran kecil. Berarti kita kurangkan dulu tuh. Berarti selisihnya adalah ini, sorry, oke. Ini tadi 173 ya. Ini dikurangin dengan ini. Berarti 173 ya. Dimana di sini aja ya. 173,25 dikurangin dengan 19,25. 19,25. Oke. Hasilnya berapa?
25,25 ya 0 ya. Ini 0, 0, 13 kurang 9, 4, ini jadi 6. 6 kurang 1, 5. Iya kan? Nah, 1 nggak ada pengurangnya berarti ini. Hasilnya berarti yang ini adalah 154. Ya, ini 154 ternyata. Jadi, tadi 173,25 dikurangin 19,25 hasilnya adalah 154 ya. 154. Nah, jadi luas daerah arsiran ini kan ini aja berarti 154 gitu loh, Nak, ya. Jadi luas daerah arsiran sama dengan yang ini tadi nih. 346,5 ditambah 154. Udah, coba kita tambahin. Di sini tambah 346,5 tambah 154 gitu ya. Tambah ini berarti 0,5. 4 tambah 6 10 naik. 1 tambah 4 5 tambah 5 10 juga naik. 1 tambah 3 4 tambah 1 5. Oh, berarti hasilnya adalah 505 500,5 ya maksudnya. 500,5 cm bujur sangkar. Itulah jawabannya ya soleh-solehah. Memang bisa dibilang rumit, tapi mau tidak mau kita harus coba menghadapi soal-soal seperti ini, karena ini salah satu bentuk soal yang Mister ambil dari soal ujian nasional atau soal ujian sekolah tahun 2020 kemarin. Ya, mudah-mudahan soleh-soleha bisa memahamin dan bisa menggunakan video ini sebagai bahan untuk menjawab soal-soal yang sudah dirilis di penilaian akhir semester, baik yang dimuat di Edmodo maupun nanti yang dikirimkan melalui WA wali kelasnya. Itu saja soleh-soleha. Jika masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung ke Mister atau bisa ditanyakan melalui perantara wali kelasnya. Insya Allah mudah-mudahan semua bermanfaat. Selamat mengikuti ujian, selamat menjawab soal-soalnya. Mister doakan semoga soleh-soleha mendapatkan nilai PAS ganjil yang sangat memuaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.